Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Sultan TV. Senang sekali saya Bian Oktario bisa kembali menemani Anda di pagi hari ini di talk show Bincang Hari ini. Dan bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat-sehat selalu dan aktivitasnya diberikan kelancaran. Dan seperti biasa di pagi hari akan ada talk show Bincang Hari ini di mana kita akan ngobrol-ngobrol seputar isu terkini dan pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai suku Baduy ini. Dimana kalau kita ngomongin soal suku Baduy, ini kan salah satu suku yang berada di Kabupaten Lebak, Banten yang sampai saat ini masih memegang teguh aturan-aturan nenek moyang, pesan leluhurnya juga, dan tak tersentuh dengan modernitas nih. Dimana yang terbaru, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ini sampai menggunakan baju adat Baduy saat menyampaikan pidato kenegaraannya. Dan ini menjadi isu yang menarik sekali. Setelah itu banyak sekali perbincangan mengenai adat Baduy yang ada di sosial media bahkan beredar di masyarakat. Dan untuk pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang bersama Jody Yudono selaku budayawan nasional. Kita akan berbincang-bincang mengenai Baduy dan identitas budaya Nusantara. Sebelum kita menyapa Om Jody, saya mau mengajak Anda untuk mengupdate informasi Anda dengan follow Instagram kita di @sultantv.co dan juga @beritasultantv, dan Anda juga bisa mengikutinya di Facebook kita Sultan TV dan bisa subscribe kanal YouTube kita di YouTube-nya Sultan TV. Dan untuk Anda yang mau bertanya-tanya seputar pembahasan kita pada pagi hari ini, Anda bisa melayangkan pertanyaan di kolom live chat kita di streaming live Sultan TV. Dan kita sudah bersama dengan Om Jody Yudono. Selamat pagi, Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam, selamat pagi, salam sejahtera buat semuanya. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, masih diberi kebaikan dan kesehatan. Alhamdulillah. Mungkin sebelumnya bisa disapa dulu nih Om, pemirsa Sultan TV pada pagi hari ini nih Om. Halo, selamat pagi para pemirsa Sultan TV dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Tak kurang satu apapun. Oke, dan pada pagi hari ini kita akan membahas soal adat Baduy dan juga identitas budaya Nusantaranya nih Om ya. Dan kalau ngomongin soal Baduy ini kan kemarin Presiden Joko Widodo sempat mengenakan baju adat Baduy. Dan ini lumayan cukup jadi perbincangan yang hangat di sosial media nih Om ya. Dan sebenarnya pengaruhnya terhadap masyarakat Baduy ini sendiri seperti apa sih dengan Bapak Jokowi mengenakan baju adat Baduynya? Tentu saja ini menjadi pengingat. Iya. Yang pertama, yang kedua adalah pendorong semangat. Pengingat bagi suku Baduy bahwa mereka masih diingat oleh kepala negara, oleh presiden. Mereka masih eksis sebagai sebuah entitas kebudayaan. Mereka masih menjadi penjaga moral bangsa ini, diakui sebagai penjaga moral bangsa ini, terutama dalam soal kebersahajaan. Itu sebagai pengingat, sebagai pendorong. Itu artinya Baduy harus bangkit kembali menuju ke rumah mereka, hitah mereka, sebagai itu tadi penjaga moral. Karena Baduy menjadi penting saat ini adalah ketika dunia hedonisme kita, dunia hura-hura kita itu sudah semakin menggila. Nah, maka mereka lah yang harus mengajak pulang kembali bangsa ini menjadi kepada kebersajaan, kepada kesederhanaan hidup. Yeah. Apakah kesederhanaan hidup itu kemudian akan kemudian membuat kita menjadi terbelakang? Tidak juga. Yeah. Kesederhanaan hidup adalah hidup yang wajar. Nggak banyak utang gitu kan. Yeah. Itu kan utang itu yang membelenggu bangsa ini. Makanya marilah kita hidup secara bersahaja, secara sederhana seperti kebanyakan orang Baduy gitu.
Oke, dan sebenarnya untuk saat ini situasi di Baduy seperti apa sih? Dan adakah perubahan-perubahan yang mungkin dilihat dari Om Jody gitu ya, setelah terakhir datang ke Baduy nih Om? Saya pada tahun 2016 Ya, pernah melakukan konser, judulnya Baduy Kembali. Saya mengadakan riset di sana sekira 3 sampai 4 bulan. Saya nginep di sana, membuat lagu di sana, bercampur dengan orang-orang sana, makan makanan orang Baduy, minum minuman orang Baduy, mandi di sungai Ciujung, ya, sungainya orang Baduy. Jadi waktu itu pun saya sudah menangkap Baduy sedang beranjak, eh, sedang melirik dunia, gitu iya, loh. Dunia itu harta benda dan lain sebagainya. Yang itu sebetulnya pantangan untuk orang-orang Baduy. Makanya nggak heran eh, para puun itu sekali skala gitu mengadakan sweeping, barang-barang yang dianggap modern harus iya, dihilangkan, harus dimusnahkan. Itu saya setuju karena ya begitulah orang Baduy. Orang Baduy itu nggak boleh bersekolah itu karena apa? Sekolah nanti pintar dan orang pintar itu biasanya mintarin orang lain, gitu iya, kan? Nah, saya waktu itu sudah menangkap Baduy, sebagian orang Baduy sedang beranjak menjadi orang kota, gitu iya, kan? Lihat saja pakaiannya, mulai dari anak-anak ya, terutama. Kemudian perangkat yang mereka pakai, ada handphone, motor, dan saya dengar ada beberapa orang Baduy luar ya yang punya mobil bahkan, iya. tapi ditaruh di Ciboleger misalnya, gitu kan. Oke, Ciboleger itu kawan-kawan yang belum tahu adalah perbatasan sebelum kita memasuki apa namanya Kanekes ya, desa iya, Kanekes. Itu di sana. Nah, makanya kemudian saya membuat konser Baduy Kembali. Itu sebetulnya keinginan saya, ayo orang-orang Baduy kembali lagi lah ke rumah kalian, ya. Rumah yang bersahaja, rumah yang penuh cinta kasih, penuh apa namanya kesederhanaan. Orang Baduy itu kan nggak boleh apa ya, melukai tanah pun tidak boleh, mencanggul itu nggak boleh loh mereka, iya, ya, membolak-balikan tanah itu nggak iya. boleh. Jadi hidup itu yang wajar-wajar saja. Nah, saya kira peringatan saya ini atau ajakan saya ini harus selalu digaungkan kepada kita semuanya, terutama adalah orang-orang Baduy karena mereka adalah penjaga moral bangsa ini. Iya. Ayo kembali lagi, tetap harus berada di rumah kebersajaan. Gitu. Oke, dan ini menarik. Ternyata memang beberapa waktu belakangan ini ternyata masyarakat Baduy ini sudah mulai tersentuh dengan modernitas nih ya, Om ya. Dan Hmm. sebenarnya seberapa pentingnya sih untuk masyarakat Baduy ini dijauhkan atau mungkin juga diminimalkan bersentuhannya dengan dunia modern ya, Om? Begini loh, Baduy itu kan sebenarnya dunia spiritual, gitu Iya, loh. Itu tadi penjaga moral itu, penjaga moral, penjaga kebersahajaan hidup. mhm, Jadi bukannya dijauhkan, yang penting mereka tidak tergoda, gitu loh. oke, Nah, cilakanya ya banyak kawan-kawan Baduy yang tergoda mhm, menjadi pengusaha, menjadi orang pintar, iya, bersekolah sampai ke misalnya mana Louis Damar sampai ke Rangkas Bitung iya, untuk bersekolah. Kan puun mereka, nenek moyang mereka itu tidak mengajarkan untuk bersekolah. iya, Yang penting mereka ngerti lah, ngerti misalnya apa pengetahuan tentang hitung-hitungan, baca tulis sederhana, tapi tidak harus jelimet. Karena gini loh, tatanan di pemerintahan suku Baduy itu pun iya, sebenarnya sudah meninggalkan apa namanya struktur organisasi yang bagus yang iya, mungkin bisa dicontoh oleh masyarakat modern. Bagaimana mereka tidak melik ya, tidak melik menjadi pemimpin di suku Baduy. Karena mereka tahu pemimpin itu adalah pilihan Tuhan, gitulah. iya, iya, Dipilih oleh Tuhan lewat mungkin mimpinya para puun, mhm, sehingga tiba-tiba orang yang tadinya nobody itu ya, akhirnya terpilih menjadi uh, pemimpin di sana. Jadi
Ya marilah hidup seperti orang Baduy itu, kita tidak menjauhkan mereka dari modernitas. Ya, Wong sebenarnya kalau mereka nurutin ajaran mereka, ya, ajaran para puun mereka, itu pasti mereka akan tidak menganggap dunia ini sebagai sesuatu yang menarik gitu loh. iya. Jadi Demikian. seperti itu ya. Jadi bisa dibilang sebenarnya dari zaman dulu pun gitu mereka sudah ibaratnya punya kebijakan tersendiri gitu untuk tidak terlalu bersentuhan dengan modernitas, di mana hasratnya ini tidak mau ibaratnya apa ya, memodernkan diri sendiri gitu Om ya. Ya gini loh, mereka itu kan diajarkan oleh nenek moyang mereka itu untuk tidak tergiur Iya, gitu loh oleh godaan dunia gitu kan. Karena mereka tahu casting mereka, ya. Mereka tahu peran mereka di dunia ini itu adalah untuk menjaga peradaban itu, menjaga peradaban supaya semua manusia tidak tergoda pada dunia. iya, Silakan orang yang tergoda, tapi saya tetap berada pada casting ini, pada peran ini, supaya menjadi pengingat kalian bahwa dunia itu bukan segala-galanya. Ada sisi lain dari manusia yang harus juga dikejar, yakni spiritualitas. benar, Begitu. benar, benar. Oke, dan sebenarnya menarik juga kalau kita tahu gitu kan, kalau masyarakat Baduy ini memang masih memegang teguh ajaran nenek moyang gitu dan sedikit tersentuh modernitas gitu. Dan ini juga berimbas kepada persepsi masyarakat yang terkadang menganggap masyarakat Baduy ini terbelakang nih. Nah ini kalau Om Jody melihatnya seperti apa nih? Oh, saya kira kurang tepat. Karena gini loh, terbelakang itu dari mana memandangnya? Apakah karena mereka tidak punya misalnya perangkat modern atau mobil atau apa gitu? Ya, Bukan. Hidup itu cuma pilihan saja kan. Mereka oke. memilih untuk memerankan peran spiritualitas itu gitu loh. Ya, Apakah mereka tidak mampu? Mampu. Wong saya punya kok teman yang jadi pengusaha, orang Baduy, orang yang jadi pengusaha gitu ya, ya, pengusaha kain. Yang menurut saya ini sudah menyalahi kodrat seorang Baduy gitu kan. mm, Karena mereka sudah menjadi pedagang gitu loh. ya, Ada beberapa, bahkan saya dengar waktu zamannya madu itu, madu belum terbongkar, ya, madu palsu itu ada anak-anak muda yang punya tabungan 2M di buku tabungannya itu, anak-anak muda di sana yang jadi pengusaha madu dan sebagainya. ya. Jadi mereka sebetulnya bisa, cuman mereka memilih peran sebagai itu tadi, penjaga moral. Menjaga moral tadi ya. Dan menarik juga gitu karena kita lihat sebenarnya untuk masyarakat adat Baduy gitu, khususnya yang berada di Baduy luar, ini kan lumayan cukup mengekspos diri juga gitu. Bahkan kalau kita lihat di YouTube gitu, ada YouTuber asal Baduy gitu dan ini sebenarnya pengaruh yang baik bukan untuk masyarakat Baduy sendiri nih Om. Karena kan ini sebagai arus informasi juga untuk kita lebih mengenal masyarakat Baduy. Nah, kalau Om Jody ini menilainya seperti apa nih, Om? Ya kalau melihat manusia sebagai sesama manusia, saya tentu tidak berhak untuk melarang mereka untuk tidak menjadi YouTuber gitu. Iya, Tapi kalau melihat apa namanya pesan dari para karuhun, para puun iya, untuk masyarakat Baduy, ya mereka sudah melirik dunia, sudah tergoda oleh dunia gitu loh. Kan harusnya itu tadi, bahkan untuk bersekolah pun nggak boleh loh itu. iya, Artinya apa? Artinya memang peran orang Baduy itu adalah peran peran apa menjadi bersahaja itu tidak milik dunia, iya, tidak milik apa ya. Kan kalau kita mau masuk ke Baduy dalam pun semua perangkat modern kita ditinggalkan. iya, Ada kawan saya juga orang Baduy luar iya. ngantar saya ke sana, HP-nya ditaruh di atas di sebuah tempat gitu terus dia Hmm, baru masuk. Dia nyeker tadinya pakai sepatu juga. Nah, para
Ya mungkin baik ya untuk sebagai kalau kita berbincang sebagai manusia, oh berarti kita harus menghargai kemampuan kawan-kawan Baduy yang jadi YouTuber. Yeah. Tapi sebagai entitas orang Baduy, saya kok tidak sepakat. Oke. Ya sudah, turutin saja para puun mereka, para nenek moyang mereka yang memilih hidup menjadi sunyi, gitu loh, menjadi bersahaja, gitu. Walaupun itu bisa sebagai arus informasi untuk masyarakat luar lebih mengenal Baduy gitu, tapi memang lebih baik dijaga gitu supaya Baduynya ini tetap terjaga seperti dulu, Om ya. Ya, gini loh, kelak kita itu akan rindu ketika orang Baduy sudah hilang kebaduyannya, kita bangsa ini pasti akan rindu. Suku Kajang hilang kesukuannya, suku mana lagi, semua tradisional hilang, kita pasti akan rindu. Dan ketika itu semua hilang, maka bangsa ini sebetulnya sedang kehilangan akar, sedang kehilangan jati dirinya, dan ya sudah bukan Indonesia lagi, begitu. Oke, dan mungkin setelah ini kita akan berbincang-bincang nih, ngebahas soal apa sih yang bisa kita pelajari dari masyarakat Baduy. Tapi sebelum itu saya juga masih tetap mengingatkan Anda nih untuk yang mau bertanya-tanya tentang perbincangan kita pada pagi hari ini terkait Baduy dan identitas budaya Nusantara. Ini bisa dilayangkan pertanyaan Anda melalui kolom live chat kita di live streaming Sultan TV. Dan kita masih akan melanjutkan perbincangan kita bersama Jody Yudono selaku budayawan nasional. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di talk show Bincang hari ini.
Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih bersama kami di Talk Show Bincang hari ini. Dan kita masih bersama dengan Jody Yudono selaku budayawan nasional, di mana pada pagi hari ini kita masih berbincang-bincang mengenai Baduy dan identitas budaya Nusantara. Dan sebelumnya kita sudah sedikit berbincang-bincang mengenai kondisi Baduy saat ini seperti apa, dan pada pagi hari ini juga kita masih mengajak Anda, pemirsa Sultan TV, untuk yang mau melayangkan pertanyaannya, ini bisa melalui kolom live chat di live streaming Sultan TV, di mana nanti di segmen 3 akan kita bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dan akan dijawab oleh Om Jody Yudono nih. Dan Om ngomongin soal Baduy dan saat ini di mana nilai-nilainya sangat penting juga untuk masyarakat Indonesia. Sebenarnya nilai-nilai apa saja sih yang sebenarnya bisa dipelajari nih sama masyarakat Indonesia untuk kita saat ini? Yang utama adalah kebersahajaan itu, nilai kebersahajaan. Kemudian berikutnya itu adalah nilai-nilai moral yang kalau diterjemahkan itu bisa nilai-nilai yang terkandung juga di dalam agama manapun. Oke. Pasti orang Baduy itu, ya maaf ya, orang Baduy itu ya kalau ditanya agamanya apa, agamanya itu adalah bercocok tanam. Sesederhana itu gitu loh. Yeah. Jadi rangkaian perjalanan bercocok tanam itu adalah kegiatan ritual mereka, spiritual mereka. Mulai dari membabat alas, membabat ladang, kemudian membakarnya, kemudian mencocokinya dengan cocokan itu untuk ditaburi benih, kemudian sampai menunggu panen, memanen. Menunggu panen pun ada ritual lagi ya, ini berburu bisa di hutan, bisa juga di sungai untuk mencari ikan. Sampai kemudian ada kawalu ya, ada lebarannya mereka juga. Nah, itulah spiritualitas mereka, sesederhana itu. Jadi hidupnya itu tidak neko-neko, apa adanya, bukan mengadakan yang tidak ada, tapi hidup apa adanya. Dari kita ini yang bikin repot hidup itu adalah karena kita suka mengadakan barang yang nggak ada, gitu kan? Misalnya, ini loh, ada tetangga punya mobil, kita kemudian kepengen mengadakannya dengan cara apapun. Nah, ajaran yang orang Baduy itu adalah ya udah hidup ini jalani aja yang ada gitu loh, yang ada di hadapan kita. Saya kira nilai-nilai kebersahajaan itu, nilai-nilai jujur, ya, nyaris tidak pernah terdengar ada tindak kriminal di suku Baduy. Karena apa? Karena orang Baduy itu tidak bisa melukai orang lain. Ajaran para puun itu, ya, ajaran leluhur mereka itu memang hidup itu harus menghargai sesama, tidak melukai orang lain, tidak bergunjing. Apakah ada orang-orang Baduy yang bergunjing? Mungkin ada di warung-warung. Dulu sih nggak ada warung di Baduy. Sekarang sudah banyak warung. Apakah warung itu berantas? Gini loh, orang Baduy itu bertani, landasan hidupnya itu dengan bertani, dengan bercocok tanam, bukan dengan berdagang sebetulnya. Tapi ya itu tadi, sebagian kan udah tergoda oleh dunia. Benar. Gitu. Oke, nah selain nilai-nilai, sebenarnya ada cara hidup dari masyarakat Baduy yang bisa diterapkan oleh masyarakat luar Baduy nggak sih, oleh kita-kita gitu? Entah mungkin dari sistem berorganisasinya, atau mungkin juga dari cara hidupnya yang lain gitu? Begini, apa yang dikenakan oleh Pak Joko Widodo kemarin, ya, mengenakan pakaian Baduy saat berpidato di sidang DPR, MPR, dan DPD itu adalah juga sebetulnya menurut saya bisa dibilang autokritik ya buat bangsa ini dan juga buat DPR, DPD, dan MPR yang sebagian besar, ya sebagian itu pasti kaya raya dengan memiliki harta benda yang luar biasa. Nah, Pak Jokowi itu cuma kepengen mengingatkan itu loh orang Baduy, contoh mereka hidup sederhana. Masa lu tega sih gitu loh, memakai pakaian yang luar biasa. Kemarin ada DPRD mana itu
yang catnya Lucy Song gitu kan. Iya. Nah, itu kan sebetulnya kepengen mengolok-olok gitulah Pak Jokowi ya. Iya. Itu model model apa ya? Penguasa Jawa itu kalau ngeritik itu dengan cara simbol gitu kan. Oke. Pak Jokowi juga kan saya kira dia punya kadar humor yang tinggi juga. Mengolok-olok kawan-kawan di parlemen Iya. dengan cara memakai baju Baduy. Iya. Bayangin saja, ini kan baru terjadi dalam sejarah parlemen di Indonesia atau sejarah kebangsaan kita. Iya. Seorang presiden hanya memakai sendal gitu kan. Iya. Ya sangat egaliter. Ya bahwa kemudian ada kritikan sana sini, aduh, saya kira yang mengkritik itu mungkin landasannya adalah nafsu untuk apa ya, untuk menjatuhkan atau untuk mengejek. Tapi bayangkanlah betapa bangganya orang Baduy ketika presidennya itu mengenakan baju tradisi mereka, Iya. simbol mereka, gitu kan. Jadi kita harus mengapresiasi apa yang dilakukan oleh presiden kita, bahwa presiden kita itu masih mengingat orang-orang di Kanekes sana Iya. yang mungkin orang Indonesia di bagian lain tidak ngerti tentang keberadaan suku Baduy ini. Demikian. Oke, dan sebenarnya ada peran penting tidak dari pemerintah gitu untuk masyarakat Baduy, dan mungkin juga ada permintaan-permintaan dari masyarakat Baduy kayak sebelumnya. Ini kan mereka berharap gitu kalau Baduy ini tidak dijadikan tempat wisata, tapi tempat belajar budaya gitu. Nah, sejauh ini peran pemerintah seperti apa nih, Om? Begini, maaf ya, di pemerintah itu kan tidak semua kebudayaan Oke. atau aparat itu tidak semuanya ngerti tentang kebudayaan, sehingga kadang mereka sok tahu, gitu kan? Oke. Sok tahu itu ini pasti mereka butuh ini, butuh pendidikan, butuh baju bagus, butuh rumah berlantai, butuh agama, gitu kan? Iya. Itu kan pemikiran orang-orang kota kan begitu. Ah, tapi apakah mereka iya butuh butuh itu semua, gitu loh? Iya. Saya pernah dengar cerita dari kawan saya di Baduy juga bahwa awal-awal mereka ada perangkat desa, ya, Iya. kan ada kepala desa, terus wakilan dan sebagainya itu mereka dikasih mesin ketik, ya awal-awal nih, awal-awal Oke. ada perangkat desa di sana ya, Iya. mereka dikasih mesin ketiknya dibuang, mereka mau nggak membutuhkan itu, gitu loh. Awalnya itu begitu. Iya. Nah, ya mungkin karena kemudian mereka ada kebutuhan administratif, Iya. maka dunia modern masuk, ya seperti yang sekarang ini kita mengenal ada desa Kanekes dengan Iya. perangkatnya, ada kepala desa, sekarang siapa? Pak Saija ya, itu kepala desanya itu. Nah, saya kira apa namanya, orang-orang kota ini jangan sok tahu deh, gitu loh. Oke. Jangan sok tahu mengajarkan itu tadi. Sekarang ini apa ya, para para aktivis gitu misalnya ya, maaf Iya. ya, itu datang ke sana ngajarin baca tulis seperti itu. Loh, mereka nggak butuh itu kok, gitu loh. Iya. Datanglah ke sana untuk berguru, itu aja Iya. udah ini udah cukup. Datanglah ke sana untuk berguru bagaimana hidup yang baik, Iya. hidup yang sederhana, tidak melukai orang lain, Iya. penuh dengan kasih sayang, bahkan kepada tanah pun mereka hormat loh, gitu. Pada bumi mereka hormat, Iya. kepada tumbuhan, kepada sungai mereka hormat. Nah, itu yang harus kita contoh. Oke, dan untuk pengaruhnya sendiri terhadap orang Baduy sebenarnya dengan kedatangan entah itu aktivis dan juga mungkin untuk wisatawan yang datang ke sana, ini sejauh ini lebih banyak pengaruh baiknya kah untuk masyarakat Baduy atau lebih banyak pengaruh kurang baiknya nih, Om? Ya kalau ngomong pasti relatif. Cuma Iya. saya itu melihat orang Baduy sedang beralih rupa sekarang itu kan. Oke. Yaitu tadi saya bilang anak-anaknya itu, anak-anak Baduy itu kan sudah memakai kaos bola kan. Iya. Ada Inter Milan, ada Milan gitu kan di Iya. kaos-kaos mereka. Yang itu
harusnya orang tua mereka itu ya tetap mengajarkan anak-anak mereka di Baduy luar itu memakai seragam hitam-hitam Iya, gitu kan. Bagi orang Baduy dalam putih-putih. Ya tetap karena mereka sudah memilih peran itu gitu loh. iya, Kenapa harus tergoda juga? Kalau tergoda ya itu dikeluarkan loh. Ada hukumnya bahwa kalau orang Baduy sudah tergoda dengan dunia luar, itu mereka harus keluar dan pensiun menjadi orang Baduy. Ada iya, beberapa orang kok gitu loh yang dalam tanda kutip dikeluarkan dari iya. komunitas mereka. Dulu itu ada yang jadi anggota DPR apa DPRD gitu loh. Tinggal di ada keluarga tinggal di Ciboleger. Iya. Nah, makanya kepada kawan-kawan Baduy ya, maaf ya kalau memang sudah tidak memiliki hati orang Baduy, ya saya kira jangan mengontaminasi kawan-kawan Baduy lain untuk menjadi tergoda dengan dunia. Iya. Tetaplah mereka kita jaga supaya mereka menjaga moral kita semua menjadi tempat kita untuk pulang, Iya. untuk bertanya tentang bagaimana alam semesta ini akan bergerak, begitu. Oke, dan sebenarnya kita tahu kan kalau masyarakat adat Baduy ini memang mempunyai nilai-nilai yang luhur gitu, yang bisa dipelajari oleh masyarakat luar Baduy gitu, termasuk kita. Dan mungkin perlukah gitu orang Baduy ini keluar untuk mengajarkan nilai-nilainya gitu, dan mungkin terlibat di dalam pemerintahan ya Om? Eh, enggak, peran mereka enggak begitu. Peran mereka Oke, tetap berada di Kanekes, oke, ya, berada di sana, berada. Sekarang ini karena mungkin pertambahan penduduk ya. iya, Sekarang saya tidak tahu persis berapa jumlah penduduk Kanekes ya, iya, orang-orang Baduy itu. Tapi saya kira jumlahnya itu sudah demikian banyak iya, sehingga dalam menjalankan ritual mereka sebagai petani gitu ya, iya. itu mereka sekarang sudah nyewa tanah loh Oke, di luar Kanekes. iya, Mereka kadang naik kendaraan gitu kan menuju ke ladang mereka, ladang sewaan mereka iya, iya, di luar Kanekes. iya. Nah, saya kira mereka pemerintah dalam hal ini adalah mengakomodasi apa Oke, ya, menjaga mereka, merawat mereka, jangan sampai mereka itu terjajah nilai-nilainya oleh oke, kita semua sebagai orang kota. iya, Tetaplah mereka harus tetap di sana ya. Oh, nanti mereka ini dong ketinggalan. Siapa bilang? Gini loh, maju mundur besar kecil itu kan cuma relativitas saja, cuma relatif, persepsi saja. iya, Dalam manusia itu sama saja kok. Kaya miskin juga sama saja. iya. Ujungnya juga di kuburan itu kan kira-kira. Oke. Oke, dan ini menarik kalau kita melihat ternyata ada fakta di mana karena pertambahan penduduk dari masyarakat Baduy, mereka sampai kehabisan lahan ibaratnya gitu ya. Dan memang kasus terakhir juga sempat terjadi di masyarakat Baduy di mana hutan adatnya ini sempat dirusak oleh beberapa perusahaan gitu ya. Dan ini kan mungkin bisa menjadi salah satu pertanda dari masyarakat adat Baduy yang mulai terjajah. Dan mungkin apa nih yang harus dilakukan oleh pemerintah atau mungkin juga masyarakat melihat hal ini nih Om? Gini loh, uh, kadang kan aparat ya pengusaha setempat itu tidak nyambung dengan masyarakatnya. Oke, Jadi demi mencari apa ya, mencari stempel kabupatennya atau tempat wilayahnya maju, iya, itu mereka rela loh menjual apa namanya tanah-tanah adat, tanah-tanah wilayah. Di daerah Ciomas itu ada mata air, iya, ya kalau nggak salah. Mata air itu dulu adalah milik masyarakat. Masyarakat minum dengan gratis. iya, Tapi sekarang coba lihat di mata air Ciomas itu. Semuanya udah mengkapling-kapling. Ada perusahaan minum mineral A, B, C, iya, D. Nah, itulah godaan dari aparat yang kemudian bermata gelap gitu ya. iya, Yang tidak peduli dengan keberlangsungan atau keberlanjutan dari entitas masyarakat yang ada di wilayahnya. Jadi saya kira ayolah Mas para pengusaha setempat pun harus berguru juga, iya, berguru bagaimana mengelola pemerintah setempat, daerah setempat
orang Baduy itu kan juga punya tatanan apa namanya struktur organisasi kemasyarakatan di sana kan. Ada Puun itu mana di Cibio, Cikesik, sama satu lagi mana itu? Itu ada 3 Puun kalau salah. Kemudian ada Jero gitu kan, Jaro. Nah, ini kan mereka juga mengadakan semacam musyawarah gitu kan. Musyawarah, kemudian di bawah nanti puncaknya di Puun. Jadi mereka memilih pemimpin pun tidak sembarangan. Tentu saja karena jalan mereka jalan spiritual, itu pasti mereka akan mendapatkan pesan dari langitan gitu lah, kalau orang Jawa bilang dapat pesan dari langit gitu kan, bahwa yang layak menjadi kepala desa atau jarok itu adalah si A, si B. Dan itu tidak terbantahkan karena memang itu adalah cara mereka untuk memilih pemimpinnya gitu. Oke, dan kalau dari segi regulasi sebenarnya sudah ada belum nih aturan-aturan atau peraturan pemerintah gitu soal menjaga dari kelestarian masyarakat Baduy gitu? Atau misalkan pun belum, apakah perlu dibuat seperti apa nih Om? Saya kira gini lah, banyak komunitas yang peduli dengan masyarakat tradisi ya. Ada AMAN kalau nggak salah ya, Asosiasi Masyarakat apa ya, Adat Nusantara ya, AMAN. Itu yang mendorong supaya ada regulasi, ada perlindungan terhadap orang suku-suku tradisional begitu. Karena pasti kawan-kawan di AMAN juga saya gitu ya punya kepedulian yang sama bahwa janganlah bangsa ini semuanya digiring untuk memuja kebendaan, untuk memuja dunia. Tetaplah ada orang-orang yang tetap mengingatkan sebagai pengingat. Kalau di Aceh itu ada yang disebut dengan syaman. Syaman itu adalah manusia atau tokoh yang menjadi tempat bertanya. Nah, seharusnya para aparat di daerah mana namanya Rangkas Bitung, Serang, Banten itu kalau ada sesuatu ya harus bertanya pada orang-orang Baduy, orang-orang penjaga adat itu gitu loh, supaya mereka tahu kok, mereka itu karena masih akrab dengan alam semesta itu pasti mereka masih bisa membaca gelagat alam ini sedang menuju kemana dan bagaimana solusinya, mereka tahu biasanya gitu loh. Nah, jangan sampai kemurnian mereka, ya, otentitas mereka itu dikotori oleh kita sendiri, oleh orang kota, oleh orang modern, dengan cara memberikan apa. Mereka nggak butuh yang berlebihan kok. Mereka butuh hanya sederhana saja, hidup dengan baik, jangan diganggu, karena mereka juga nggak pernah mau mengganggu. Gitu. Oke, dan berarti sejauh ini memang belum ada regulasi untuk melindungi masyarakat adat Baduy gitu, dan sebenarnya ada tidak gerakan-gerakan yang sudah nyata dari masyarakat gitu untuk menjaga teman-teman kita yaitu masyarakat adat Baduy. Tapi mungkin itu bisa dijawab nanti nih Om, dan kita akan break dulu. Tapi saya mau mengingatkan untuk Anda pemirsa Sultan TV yang mau bertanya-tanya tentang pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu Baduy dan identitas budaya Nusantara. Ini bisa dilayangkan pertanyaannya melalui kolom live chat kita di live streaming Sultan TV. Kita akan kembali lagi nanti, jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini.
Oke, terima kasih untuk Anda pemirsa Sultan TV yang masih tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini. Dan di segmen ketiga ini kita masih mengajak Anda untuk yang mau bertanya-tanya bisa melayangkan pertanyaan Anda melalui kolom live chat kita di live streaming Sultan TV. Dan ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dan nanti coba kita akan bacakan. Tapi ada satu pertanyaan yang tadi belum sempat dijawab nih sama Om Jody Yudono selaku budayawan nasional. Nah, sejauh ini sudah ada gerakan-gerakan nyata belum nih dari masyarakat ini untuk melindungi masyarakat adat Baduy khususnya dan mungkin mendorong pemerintah untuk membuat regulasi yang nyata dan jelas gitu untuk melindungi masyarakat adat Baduy ini, Om? Oke, pemerintah sudah mengeluarkan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2014. Isinya tentu tentang perlindungan. Selengkapnya nanti kalian bisa baca sendiri ya di peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2014. Tentang masyarakat sendiri, masyarakat itu seperti yang saya sebutkan tadi, ada yang disebut AMAN, Asosiasi AMAN, Masyarakat Adat Nasional. Kalau nggak salah itu artinya. Dan itu kegiatan-kegiatan mereka adalah kalau orang Jawa bilang itu nguri-nguri kebudayaan. Mereka merawat suku-suku tradisional ya di seluruh Indonesia, bukan cuma di Baduy. Dari Sabang sampai Merauke itu banyak sekali kita memiliki suku-suku tradisi yang harus kita rawat. Dan pribadi-pribadi saya kira juga banyak sekali ya pribadi-pribadi yang peduli dengan keberadaan suku tradisional ini. Yakni orang-orang yang merasa bahwa mereka harus tetap ada, mereka harus tetap kita jaga, harus kita rawat, harus kita temani mereka supaya mereka tidak sendirian gitu. Oke, dan untuk implementasi dari regulasi yang udah ada ini seperti apa nih Om? Apakah sudah benar-benar berjalan atau saat ini masih menjadi regulasi saja? Saya tidak tahu persis apa yang dikerjakan oleh aparat terhadap mereka. Tapi begini, itu tadi suka salah paham itu iya begitu loh. Jadi saya pernah mendengar cerita di suku Samin ya, suku Samin itu adalah suku atau penganut ajarannya Samin Suro Sentiko. Itu ada di daerah Pati, daerah Blora, ya, dan beberapa wilayah di Jawa Timur. Itu masyarakatnya sampai tersebar sampai sana. Itu kan mereka tidak mengenal pernikahan seperti apa yang terjadi pada pernikahan masyarakat pada umumnya. Mereka ada yang disebut nyuwito. Jadi si laki-laki itu nyuwito. Nyuwito itu berdiam di rumah si perempuan itu dengan cara bekerja. Nah, bisa setahun sampai setahun. Nah, itu kegiatan si laki-laki ini diawasi oleh keluarga si perempuan ini. Nanti pada akhirnya si laki-laki ini bisa diterima atau tidak tergantung dari bagaimana mereka menilai si laki-laki ini layak atau tidak menjadi suami. Nah, tapi diterjemahkan oleh aparat apa? Oh, sudah kumpul kebo mereka, gitu kan. Akhirnya diadakanlah kawin massal. Dan itu melukai, gitu. Nah, jangan sampai apa yang sudah ditetapkan peraturan ini pasti peraturan yang melindungi masyarakat adat. Jangan sampai diterjemahkan keliru oleh aparat hanya gara-gara aparat hanya memiliki persepsi yang selama ini dikenal melalui agama mereka atau pengetahuan mereka. Jangan, kenalilah mereka. Kita menjadi kawan mereka. Jadi kita tidak salah paham, gitu kan kira-kira. Jadi menyamakan persepsi antara masyarakat yang ada di luar Baduy, terutama aparat dengan masyarakat adat Baduy, supaya apa yang dilakukan atau apa yang sudah menjadi khasanah dari masyarakat adat Baduy ini tetap terjaga, Om ya? Ya itu harus kita hormati, harus kita jaga. Ya kan manusia memilih dan mereka memilih itu, kita memilih ini, gitu kan? Kan janji kita, kesepakatan kita di dalam undang-undang dasar kita itu kan juga harus saling menghormati, harus saling menghargai, gitu kan?
Oke, dan ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di live streaming kita nih Om, dan coba kita bacakan ya. Dan salah satunya ini ada yang bertanya soal suku Baduy ini kan bersinergi dengan alam menjaga aturan adat. Nah, kalau masyarakatnya ada yang melanggar dengan aturan yang ada, ini hukumannya apa nih yang berlaku di masyarakat adat Baduy? Dan pertanyaan lainnya ini kenapa suku Baduy terbagi menjadi dua golongan, ada Baduy dalam dan juga Baduy luar? Ini mungkin bisa diceritakan nih Om. Ya, Eh, itu tadi saya cerita bahwa ada orang-orang Baduy yang kemudian dalam tanda kutip dikeluarkan dari kesukuan Baduy mereka. Itu karena mereka lebih tertarik pada dalam tanda kutip lagi godaan dunia, ya kan? Apakah mereka jadi politisi, apakah mereka menjadi pedagang besar? Itu ada kok beberapa orang Baduy yang kemudian mereka tahu diri, kemudian mereka pamit untuk tidak menjadi orang Baduy lagi. Itu ada. Dan hukum yang dijalankan oleh orang-orang Baduy itu adalah hukum yang sangat sangat egaliter, dan itu kemudian berangkat dari kesadaran si person-person orang-orang Baduy tadi yang melakukan kesalahan. Itu diminta kesadarannya untuk udahlah tahu diri, meninggalkan kesukuannya sebagai orang Baduy. Gitu. Kemudian tentang Baduy dalam dan Baduy luar. Jadi Baduy luar itu adalah representasi dari masyarakat kebanyakan. Ya, masyarakat kebanyakan itu masyarakat umum yang masih bersentuhan dengan masyarakat luar, masyarakat di luar suku Baduy. Sementara Baduy dalam itu adalah masyarakat yang memelihara orang-orang Baduy secara hukum, secara spiritualitas. Jadi Baduy dalam itu makanya hanya ada di 3 tempat itu tadi, Cikesik, Cibio, apalagi satunya lagi saya lupa. Itu para puun lah yang menjadi itu tadi, menjadi saman itu, menjadi tempat bertanya, tempat virtual. Mau menikahkan harus mereka yang menyelenggarakan upacaranya. Mau ada hari lebaran mereka itu juga menjadi kepala upacaranya. Itu tadi ya. Jadi Baduy dalam itu lebih ke mengatur hubungan manusia Baduy dengan Tuhan mereka, sementara Baduy luar adalah representasi dari masyarakat Baduy yang berhubungan dengan orang-orang luar Baduy. Oke, dan pertanyaan lainnya ini kan mengenai Baduy luar yang sudah terkontaminasi dengan budaya luar. Ada yang pegang HP, jadi YouTuber, jadi pebisnis. Nah, mungkin tanggapannya seperti apa? Dan kalau Baduy dalam ini tidak memegang teguh adat, yang tidak menjalankan aturan adat dengan baik, apa yang akan terjadi nih dengan masyarakat adat Baduy? Iya. Tadi saya sudah cerita ya tentang kawan-kawan di Baduy luar yang sudah tergoda itu tadi ya, sudah jadi pebisnis, punya HP, punya motor dan mobil. Ya, artinya sebetulnya mereka sudah tidak beriman lagi ya dengan casting atau dengan peran mereka sebagai itu tadi, penjaga moral itu tadi. Mereka sudah tergoda pada dunia. Dan ya, saya pernah dengar gini ya, ada salah satu puun atau ketua adat lah di Baduy dalam yang hendak mengundurkan diri, gitulah. Itu mungkin karena itu tadi introspeksi dan kemudian malu hati, karena kegiatan dia sudah kegiatan duniawi. Dan ini rasanya menjadi contoh bagi kita ya, teladan bagi kita bahwa ketika kita sudah tidak melaksanakan amanah ya, sehendaknya kita sudah tahu diri lah. Yang jadi pejabat ya sudah berhenti jadi pejabat. Seperti Perdana Menteri Malaysia barusan ya, yang mundurkan diri. Mungkin karena malu hati. Nah, itu tadi bahwa yang Baduy dalam kenapa tadi? Sorry. Yang Baduy dalam, misalkan mereka tidak menjalankan aturan adat yang baik, ini apa yang terjadi? Iya itu tadi. Ada berita yang pernah saya dengar bahwa ada salah satu puun yang mau mundurkan diri karena kegagalannya dia menjaga hatinya untuk tetap bersetia
kepada nilai-nilai luhur orang Baduy. Tapi saya tidak dengar sampai sekarang apakah sudah mengundurkan diri atau belum, tapi pernah saya mendengar itu. Jadi hukum mereka adalah hukum yang dikembalikan kepada hati nurani mereka. Kalau mereka sudah berkhianat dengan pesan Pu'un ya, jadi kalau kita mau masuk ke Baduy Dalam itu ada papan gede itu yang bertuliskan pesan-pesan dari Pu'un gitu ya, supaya tanah nggak boleh dibolak-balik, yang panjang nggak boleh dipotong, yang pendek nggak boleh dipanjangkan. Pokoknya hidup itu harus pas, harus on the track gitu kan. Nah itu ya mereka harus malu hati yang melanggar itu, dan harus keluar dari suku Baduy, karena kasihan suku Baduy lainnya, mereka akan terkontaminasi dan ya sudah hancur kemasyarakatan mereka. Jadi mari kita semuanya, baik orang luar maupun orang Baduy, kita jaga bersama-sama suku tradisi Baduy dan suku tradisi Nusantara lainnya. Oke, dan mungkin terakhir ini ada pertanyaan, pernah mendengar suku Baduy ini berencana mengganti istilah wisata budaya Baduy menjadi Sabah Budaya Baduy. Nah, mungkin ini bisa diceritakan nih Om, apa yang dimaksud dengan Sabah Budaya Baduy? Iya, saya pernah dengar itu, kalau nggak salah ada salah satu tokohnya itu Kang Uday. Iya. Nah, Kang Uday itu sering mengutarakan hal itu. Dan mungkin ada baiknya, karena gini loh, kita itu ya ke Baduy itu memang kerapnya atau seringnya itu menjadi wisatawan yang heranan, gumunan kalau orang Jawa itu, yang takjub, kemudian mengambil foto, mengeksplor, mengeksplorasi wilayah Baduy sedemikian rupa, kemudian membawa oleh-oleh yang luar biasa yang mengherankan orang suku Baduy. Jadi baik juga kalau kita jadikan sebagai wisata budaya. Nah, wisata budaya itu ya sebaiknya orang-orang yang datang ke sana itu adalah untuk berguru, untuk bertanya mungkin bagaimana hidup ini supaya tentram, damai, tidak rakus, tidak serakah gitu. Ya saya setuju dengan Sabah Baduy itu, dengan wisata budaya itu, supaya orang tidak jumawa, orang kota tidak jumawa terhadap suku Baduy. Mentang-mentang orang kota kemudian jadi sok tahu, kemudian pamer teknologi dan lain sebagainya. Saya setuju dengan wisata budaya itu. Oke, dan mungkin terakhir nih Om, sebelum nanti mungkin Om juga bakal menyanyikan lagu yang diciptakan nih ya, soal Baduy gitu. Ini harapannya untuk masyarakat adat Baduy seperti apa nih Om? Sebagai ya, saya identitas tidak bosan-bosan untuk mengajak kawan-kawan Baduy untuk kembali lagi. Kembalilah ke tanah mereka, ke rumah mereka, ke rumah moral mereka. Ya. Karena kami, orang-orang kota ini, orang-orang modern ini sebetulnya membutuhkan betul keberadaan kawan-kawan Baduy supaya menjadi pengingat bagi kami untuk tetap bersahaja, menyikapi hidup ini dengan wajar, ya, tidak berlebihan, supaya kami ini sebagai bangsa ini menjadi kuat, tidak tergelincir pada hal-hal yang hedon, ya, yang hedonis. Ya maaf saja sekarang kan YouTube itu isinya orang-orang hedon gitu kan ya, yang memamerkan kekayaan, memamerkan harta benda yang luar biasa. Dan apakah itu buruk? Ya itu relatif lagi. Cuman gini loh, orang akan menjadi serakah ketika melihat terpancing atau termotivasi untuk meraih hal-hal yang di luar kemampuan mereka, gitu. Oke, dan mungkin bisa dinyanyikan nih Om, lagu yang Om ciptakan soal Baduy, dan mungkin diceritakan ini judulnya apa, seperti apa? Oh ya, jadi tahun 2016 saya pernah mengadakan konser Baduy Kembali, ya, yang intinya adalah mengajak orang-orang Baduy untuk kembali ke rumah mereka itu tadi. Oke. Ini judulnya Jalan Menuju Gajebo. Gajebo adalah salah satu kampung di Baduy Luar, ya, di Kanekes, Desa Kanekes,
Jadi sebelum menuju sampai ke Gajebo itu kita melewati beberapa kampung gitu ya. Nanti ada ceritanya di situ. Oke. Ya, selebihnya kita dengarkan coba ya. Oke, Saya siap. mencoba menggambarkan jalan menuju Gajebo. Siap. Dua tikungan lagi, sampailah kita di Gajebo. Kemilau sungai Ciujung, di tengah cahaya pagi, akar pohon bersaling silang. Batu-batu lumutan, pakis-pakis ngapi jalan setapak. Kau, aku, tetap diam, yang bergemuruh cuma debar jantung riuh, 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 riuh. Setelah Ciboleger, Kadu Ketuk pun menjelang. Lalu sampailah kita di dusun Balimbing, Marengo, akhirnya Gajebo. Sungai Ciujung mengalir deras, Cukangan Gajebo menuju Cibeo, tempat Uun bermukim dengan tenang. Setelah siang membentang, matahari sembunyi di balik bukit. Ayun langkahmu cepat sebelum senja merah tiba, sebelum senja menyergap kita, sebelum hujan menyergap kita. Jalan menuju Gajebo, ke rumah Pak Nasina. Oke, terima kasih Om Jody Yudono. Ini sudah menyempatkan waktunya pada pagi hari ini berbincang-bincang kepada kita nih Om ya. Dan terima kasih untuk masukan-masukannya juga. Oke. Oke, siap. Dan itu dia pemirsa Sultan TV, perbincangan kita bersama Om Jody Yudono, selaku budayawan nasional, di mana pada pagi hari ini tadi kita sudah berbincang-bincang mengenai Baduy dan identitas budaya nasional. Dan ya, itu dia, semoga dari perbincangan kita pada pagi hari ini bisa membuka wawasan kita soal Baduy. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bersama dengan kami di Talkshow Bincang hari ini. Kita akan ketemu lagi di Senin depan, karena Talkshow Bincang hari ini hadir setiap hari Senin hingga hari Jumat mulai dari jam 9 pagi akan menemani Anda dengan perbincangan hangat seputar nasional. Dan akhir kata, Bian Oktario undur diri bersama kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama dengan kami, dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.